cuma kayak nggak ngerasa di agama Kristen tuh kan diajarinnya kasih, tapi nggak ngerasain kasih. Oh, dari mana itu? Contoh, boleh diberikan contoh, permisalan? Soalnya kan aku kan juga udah katekisasi selama setahun gitu kan. Sudah katekisasi. Kalau masalahnya selesai, kayak pindah Islam, terus tiba-tiba masalahnya selesainya itu di bulan lalu, kayak gitu. Sebenarnya itu yang terjadi. Terus kemudian saya melaju ke depan, saya tanya, saya lihat, Pak, ada apa Pak? Kok macet, kok rame begini? Itu di depan itu ada malaikat digantung, disiksa. Akhirnya saya maju ke depan lagi, oh beneran, ternyata di situ ada malaikat digantung, digebukin sama orang. Mantan pelayan gereja ini sambil menangis, mengungkapkan keinginannya untuk masuk Islam. Ia bercerita bahwa selama ini ia merasa agama sebelumnya disebut sebagai agama kasih, namun ia sendiri tidak pernah benar-benar merasakan kasih tersebut dalam kehidupannya. Justru, ketika ia mulai mengenal teman-teman yang Islam, ia merasa mayoritas mereka saling mengasihi, saling menolong, dan sangat hangat antar sesama. Dalam video ini, kita juga akan menyaksikan momen paling emosional ketika wanita ini akhirnya kembali kepada Islam. Sebelumnya, ia pernah keluar dari Islam karena mengikuti ibunya yang menikah dengan seorang pria Kristen. Namun, lewat bimbingan dan penjelasan yang meyakinkan dari Ustadz Ipung Atria, hatinya kembali mantap untuk memeluk Islam. Ananda hari ini berkenan bersyahadat. Boleh tahu motivasinya bagaimana? Motivasi untuk bersyahadat ini apa? Setelah menemukan apa ini kok bisa pulang kembali ke Islam? Sebenarnya kejadiannya pas kayaknya 2 tahun yang lalu atau iya 2 tahun yang lalu sempat kayak berantem sama mama, terus ya udah kan, terus mimpi di masjid malam-malam kayak ada kakek-kakek, karena takut jadi ngikutin kakek-kakeknya. Terus pas udah di tengah-tengah kayak aula masjid gitu, ketemu kakek-kakeknya, cuma bilang kayak nanti kamu pasti bakal balik lagi ke sini, terus ngilang. Udah. Setelah itu nggak tahu kenapa circle pertemanan tuh jadi kayak Muslim semua, padahal dulu Kristen kayak gitu kan. Terus sempat masuk ke kantor yang isinya karyawannya Muslim semua, jadi kayak diingetin gitu, terus udah gitu dong. Anda sudah tidak ke gereja mulai berapa bulan? Tahun lalu. Tahun lalu sudah nggak ke gereja? Iya. Nggak diabsen, nggak dicariin sama pendetanya? Enggak sih, soalnya nggak aktif juga. Kalau dulu aktif banget. Dulu aktif banget. Jadi pelayan gereja juga. Sampai jadi aktivis. Ya, pemuda-pemudi gereja. Jadi apa jabatan terakhir? Kakak sekolah minggu. Oh, kakak sekolah minggu. Ngajar apa yang diajarkan? Yang ngajar apa waktu itu? Kitab suci, terus kayak ajaran-ajaran kayak buah-buah roh kayak gitu. Terus banyak sih kayak ngajarin kebaikan-kebaikan aja sih kalau di gereja tuh. Ngajar anak kecil-kecil itu? Iya, anak kecil sama seumuran aku. Oh. 17 ceritanya, kalau dulu kan 17 tahun kayak gitu. Ngajar nyanyi juga? Lagu-lagu gereja? Iya, sempat masuk ke vokal grup juga. Oh iya. Ada yang aneh di situ? Aneh sebenarnya tuh enggak sih, cuma kayak nggak ngerasa di agama Kristen tuh kayak kan diajarinnya kasih, tapi nggak ngerasain kasih. Oh, dari mana itu? Contoh, boleh diberikan contoh, permisalan? Dari orang-orang yang mungkin beberapa orang kayak gitu. Boleh lebih detail? Iya, kayak kasih tapi tidak menemukan kasih itu bagaimana itu? Kasih itu kan kita harus kayak toleransi, kita harus mengasihi orang yang berbuat jahat sama kita, kayak kita ditampar pipi kiri harus kasih kanan. Tapi setiap ketemu orang-orang yang ngajarin kasih tapi nggak ngerasain kasih di situ, malah kayak ada yang isinya benci-bencian di dalam gereja tuh, kayak seumuran tuh kayak ngatain gitu, terus
ada beberapa pendeta yang menurut aku dulu khotbahnya itu nggak relate di dalam kitab gitu. Soalnya kan aku kan juga udah katekisasi selama setahun gitu kan. Sudah katekisasi. Udah. Terus baca satu kitab juga kan. Terus kok bisa orang khotbah tapi nggak sesuai Alkitab gitu. Ya. Itu beberapa sih pendeta. Khotbah tidak sesuai dengan Alkitab itu bagaimana? Konteks misal. Iya, kalau di Kristen kan kita titik tidak dibaca aja kan dosa ya kayak gitu. Dan pendeta itu kayak perkataannya diubah gitu loh. Dan menyudutkan kayak agama lain kayak gitu. Kayak gitu deh. Nanti Ustadz etika ini pakar menerangkan tentang hukum kasih. Hukum kasih, mana agama yang benar-benar menerapkan hukum kasih itu? Ustadz etika nanti akan menjelaskan. Menurut Ananda, Yesus itu kedudukan antara di dalam agama Ananda yang sekarang ini Kristen tapi nanti akan hari ini akan pulang ke Islam ini, apa Yesus ini sebagai apa ini? Dulu ya, dulu menganggapnya juru selamat sih. Juru selamat Tuhan, berarti kan Tuhan Yesus begitu kan? Terus kayak sempat masukkan di kantor situ kan, yang isinya mayoritas Muslim semua, kayak saya tuh Kristen sendiri kan. Terus sempat ada masalah kayak yang nggak bisa diceritain ke siapa-siapa, terus kayak doa aja gitu kan. Terus kalau masalahnya selesai kayak pindah Islam, terus tiba-tiba masalahnya selesainya itu di bulan lalu kayak gitu. Sebenarnya itu yang terjadi. Saya waktu kemarin berapa hari yang lalu ya, saya sempat cerita, dan ini saya ulangi lagi cerita ini. Waktu itu macet, mobil yang saya tumpangi ini nggak gerak, macet, terus kemudian terjadi macet panjang di situ. Akhirnya saya penasaran, ada apa sih? Saya sampai turun mobil itu. Saya sampai turun mobil, dan akhirnya saya lihat ternyata ada keramaian di depan itu. Lalu saya tanya, Pak, ada apa Pak? Kepada orang di jalan-jalan itu. Itu ada sesuatu di depan itu, orang ramai di sana, ada orang digebukin gitu. Terus kemudian saya melaju ke depan, saya tanya, saya lihat, Pak, ada apa Pak? Kok macet, kok ramai begini? Itu di depan itu ada malaikat digantung, disiksa. Akhirnya saya maju ke depan lagi, oh beneran, ternyata di situ ada malaikat digantung, digebukin sama orang. Itu macet panjang sekali. Malaikat waktu itu digantung di pohon, digebukin massa begitu kan, sampai teriak-teriak itu malaikatnya. Ananda dengan cerita saya ini percaya tidak? Nggak percaya. Ada malaikat digantung di pohon, digebukin sama warga, percaya tidak? Nggak percaya. Ananda sudah memiliki akal sehat, telah menggunakan akal sehatnya, akal yang waras. Karena berdasarkan pernyataan dari John Shelby Spong, beliau adalah mantan uskup terkemuka dunia. Dia mengatakan tidak mungkin seseorang itu berakal sehat sementara dalam waktu yang sama ia beragama Kristen. Jadi Ananda ini nggak percaya dengan cerita saya. Ada malaikat di situ digantung di pohon, digebukin oleh orang banyak. Apalagi ada Tuhan digantung, disalib, digebukin, disiksa, dibunuh sampai teriak-teriak mencari Tuhannya. Ananda percaya dengan itu? Kisah itu? Dulu percaya. Dulu percaya. Dan di sini mungkin Ananda sudah sering buka Alkitab ya? Sudah sering ya?
tidak ada satupun ayat di Alkitab setebal ini yang Yesus Kristus sendiri menyatakan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menyatakan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun rupiah kalau dapat satu ayat saja. Karena memang tidak pernah. Apalagi soal Tuhan digantung, disalib, disiksa, dibunuh untuk menebus dosa umat manusia. Dan itu, kisah itu diulang terus, walaupun tidak sesuai dengan akal sehat ya. Diulang terus, sehingga masyarakat itu kayaknya benar gitu. Padahal tidak sesuai dengan akal sehat. Tadi Ananda menyatakan cerita saya ini tidak percaya kan, ada malaikat yang digantung. Ini ada cerita Tuhan digantung. Ini tidak sesuai dengan akal sehat ya. Aneh tidak? Aneh, tapi itu diulang terus, sehingga orang menjadi, lama-lama itu menjadi seakan-akan itu benar. Begitu. Justru di Alkitab ini Yesus itu satu, menyuruh, memerintahkan agar tidak menyembah Dia, tapi menyembah siapa? Menyembah kepada satu-satunya sesembahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, justru di Alkitab ini Yesus melarang Dia disebut sebagai Tuhan. Itu. Anda mungkin karena dulu pengajar sekolah minggu ya, permisi, boleh dibuka Lukas pasal 4 ayatnya 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, Yesus sendiri yang itu yang bilang kan? Yesus di situ, dan ayat ini kalau dibacakan secara berkali-kali, orang yang berakal sehat pasti akan berpikir, kalau Yesus itu Tuhan, Dia tidak mungkin memerintahkan agar umat manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Dia akan memerintahkan agar umat manusia menyembah kepada Yesus, kepada aku Yesus ini. Begitu kan? Bahkan Yesus kepada setan, iblis, makhluk yang paling hina, yang paling kasta bawah itu, kasta rendah, itu memerintahkan agar iblis menyembah kepada Allah juga. Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyalah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus memerintahkan kepada iblis agar menyembah kepada Allah dan kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Jelas sekali. Ananda kalau mau buka mulai dari urutan yang awal pun boleh, mau baca dari awal, dari perikop depan juga boleh. Konteksnya sama tetap. Tidak ada Yesus di situ memerintahkan, ayo sembahlah aku, iblis. Ayo. Kalau iblis sebenarnya, kalau mau jujur ya, mudah sekali Yesus memerintahkan iblis. Hei iblis, kau harus menyembah aku dan kepada aku sajalah engkau harus berbakti. Terakhir, Yesus justru melarang agar umat manusia itu menyembah Dia atau menyebut dirinya Tuhan. Dalilnya tegas. Ini banyak sekali yang lalu itu pendeta yang berkata, tolong carikan ayat yang Yesus melarang agar disembah, yang tidak mau disembah sebagai Tuhan. Ada ayatnya itu. Matius pasal 7 ayatnya 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalipun pembuat kejahatan.
Jadi yang pertama tadi, Yesus bukan orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi yang masuk surga itu justru bukan orang yang menyebut Yesus Tuhan, justru yang beribadah setulus hati kepada Bapa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah pada hari terakhir nanti akan ada banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu ya, stop juga. Dulu. Pada hari terakhir. Pada hari terakhir itu pada hari menjelang akhir. Hari menjelang akhir kan dikabarkan menurut ajaran kekristenan itu kan Yesus akan turun kan, akan turun kembali. Nah, di situ Yesus akan menghakimi itu orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan. Banyak orang menyebut aku Tuhan, kata Yesus. Mereka bernubuat atas namaku. Mereka menyembuhkan orang atas namaku. Mereka mengusir setan atas namaku. Tapi berikutnya tadi, kata Yesus apa? Berikutnya lanjut. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya, Yesus langsung terus terang ya. Yesus jujur sudah. Dia akan membuka rahasia yang sebenarnya itu. Bahwa aku tidak pernah mengenal engkau sekalian itu. Dasar engkau pembuat kejahatan. Nyalah engkau. Diusir sama Yesus. Yang menyebut aku Tuhan, siapa saja coba. Oh, kamu. Nyalah engkau. Dasar engkau pembuat kejahatan. Itu, ayat itu mau dibaca dari depan sampai ke belakang, dari perikop awal pun tetap konteksnya sama. Konteksnya tetap sama. Ada pendeta yang bilang itu konteksnya adalah berbicara tentang orang munafik. Di mana di situ ayat di situ mengatakan ada menjelaskan tentang orang munafik itu? Tidak ada. Ini adalah nubuatan yang sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya. Yesus jujur sebenarnya. Dia tidak pernah berdusta tentang soal ketuhanan dia. Enggak pernah. Apalagi? Ada pertanyaan sebelumnya? Enggak ada. Ananda hari ini bertekad untuk bersyahadat itu 100% atau masih 70% atau 80%? Atau berapa dari angka 1 sampai 100? 99. Ada 1% apa itu? Kayak nggak percaya diri aja sih bisa jalanin agama dengan bagus. Itu saja 1%-nya. Mungkin nanti 1%-nya dijelaskan Bunda Sinta ya. Dikuatkan. Ananda Tias, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ananda dapat menjadi muslimah yang hebat dunia akhiratnya, bermanfaat dunia akhiratnya. Sore ini adalah gerbang awal, dikejar ya semua kebaikan yang diberikan oleh Allah untukmu, hadiah dari Allah buat kamu terpilih. Kamu berada di titik nol untuk semua kesalahan yang lalu sudah hapus, kebaikan kamu tetap ada. Jadi kamu sepedonya keren sekarang, tinggal cari kebaikannya, insya Allah. Kita mulai ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Bismillah. Apa saya? Ayo, di luar dulu. Ya. Nangis. Udah bikin nangis. Baik. Kasih dulu. Semoga istiqomah. Masya Allah,
Kisah wanita ini benar-benar menyentuh hati. Ia datang dengan air mata, bukan karena dipaksa, bukan karena tekanan siapapun, tapi karena kerinduan yang begitu dalam pada kebenaran. Apalagi Ustadz Ipung sudah sangat terang menjelaskan dalam kitab suci agama sebelumnya, baik dalam Lukas 4:8 maupun Matius 4:10, Yesus sendiri mengatakan, "Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Pesan ini tegas, ibadah hanya untuk Allah, bukan kepada yang lain. Bahkan dalam Matius 7-23, Yesus memperingatkan bahwa tidak semua orang yang memanggil Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa di langit. Ini menunjukkan bahwa yang paling penting adalah kembali kepada Allah yang Esa. Dan inilah yang sebenarnya membuat hati wanita ini mantap. Ustadz Ipung memberikan sebuah ibarat yang sederhana namun menampar logika mereka. Diibaratkan ada sebuah keramaian, ada sosok malaikat digantung di atas, dihakimi oleh orang-orang. Banyak orang tidak percaya dengan cerita tersebut. Padahal ini hanya perkara malaikat. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Sudah pasti akan lebih banyak lagi yang tidak percaya. Dan hari ini, wanita ini akhirnya melihat cahaya itu dengan jelas. Ia menyadari bahwa ajaran untuk menyembah hanya kepada Allah memang sudah ada sejak dahulu. Hatinya tenang ketika kembali kepada tauhid, kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam. Semoga Allah menjaga langkahnya, menguatkan keimanannya, dan juga kita semua sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.